Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas latihan soal ASN Biologi tahun 2025. Sebelumnya, untuk kalian yang membutuhkan latihan soal OSN dan pembahasannya dalam bentuk PDF, kalian bisa DM ke Instagram @candelacourse. Oke, soalnya adalah metabolisme adalah jumlah dari semua bahan kimia dan perubahan fisik yang terjadi pada tubuh. Tentukan apakah masing-masing pernyataan ini benar atau salah. Yang A, laju metabolisme adalah jumlah energi dan panas produksi per satuan waktu. Yang B, homeostasis adalah keadaan kesehatan yang baik dipertahankan oleh metabolisme normal atau berfungsi dari sistem organ. Yang C, tubuh terus-menerus merespons internal dan melakukan perubahan eksternal namun tetap stabil. Banyak aspek metabolisme dijaga dalam batas normal itu yang biasanya merupakan rentang nilai, bukan nilai tunggal. Yang D, mekanisme umpan balik negatif adalah sistem kendali di mana suatu stimulus memulai respons itu, membalikan atau mengurangi stimulus, sehingga berhenti merespons sampai stimulus muncul lagi dan ada kebutuhan akan tanggapan tersebut. Metabolisme adalah semua reaksi kimia fisik dan proses fisika yang terjadi di dalam tubuh. Metabolisme meliputi pertumbuhan, melakukan perbaikan, bereaksi, dan bereproduksi, yaitu semua karakteristik kehidupan. Pemompaan jantung, pencernaan makanan di perut, difusi gas di paru-paru dan jaringan, dan produksi energi di setiap sel tubuh hanyalah beberapa dari ribuan aspek metabolisme. Metabolisme berasal dari kata Yunani yang artinya berubah, dan tubuh selalu berubah dengan cara yang terlihat, seperti berjalan di jalan, dengan cara mikroskopis, yaitu sel di kulit membelah untuk menghasilkan epidermis baru, dan cara submikroskopis atau molekuler, yaitu DNA dan enzim yang membangun protein baru. Laju metabolisme paling sering digunakan untuk mengartikan kecepatan tubuh menghasilkan energi dan panas, atau dengan kata lain produksi energi per unit waktu misalnya 24 jam. Oleh karena itu, tingkat metabolisme adalah salah satu aspek metabolisme. Seseorang yang dalam keadaan sehat dapat dikatakan masuk ke dalam keadaan homeostasis. Homeostasis mencerminkan kemampuan tubuh untuk mempertahankan metabolisme yang relatif stabil dan berfungsi normal meskipun banyak perubahan. Perubahan yang merupakan bagian dari metabolisme normal mungkin bersifat internal atau eksternal, dan tubuh harus merespons dengan tepat. Sarapan pagi misalnya menghasilkan sebuah perubahan internal. Tiba-tiba ada makanan di perut, dan perut sakit, dan sesuatu harus dilakukan untuk mengatasinya. Apa yang terjadi? Makanan dicerna atau dipecah menjadi bahan kimia sederhana yang dapat digunakan tubuh. Protein di dalam telur rebus, misalnya, dicerna menjadi asam amino. Asam amino ini kemudian bisa digunakan oleh sel-sel tubuh untuk memproduksi sendiri protein khusus. Contoh perubahan eksternal adalah meningkatnya suhu tubuh. Pada hari yang panas, suhu tubuh juga akan cenderung meningkat. Namun, suhu tubuh harus dijaga dalam kisaran normal, sekitar 36 hingga 38 derajat Celcius, untuk mendukung tubuh berfungsi dengan normal. Apa yang terjadi? Salah satu tanggapan tubuh terhadap kenaikan suhu eksternal adalah dengan memperbanyak keringat, agar panas tubuh berlebih bisa hilang melalui penguapan keringat pada permukaan kulit. Namun tanggapan ini mungkin menimbulkan hal yang tidak diinginkan, yaitu dehidrasi. Karena air tubuh berkurang, kita merasakan sensasi haus dan minum cairan untuk menggantikan air yang hilang saat berkeringat.
Perhatikan bahwa ketika respons tubuh tertentu terjadi, hal itu terjadi membalikan peristiwa yang memicunya. Di contoh sebelumnya, peningkatan suhu tubuh merangsang peningkatan keringat yang menurunkan suhu tubuh, yang pada gilirannya mengurangi keringat. Ini adalah contoh mekanisme umpan balik negatif, di mana respon tubuh membalikan stimulus dalam efek mematikannya sebentar dan mempertahankan beberapa aspek metabolisme tubuh dalam kisaran normal. Ini adalah mekanisme dalam umpan balik negatif. Di sini sel menurunkan produksi energi sehingga kelajuan atau kecepatan metabolik menurun. Kemudian di kelenjar hipotalamus dan pituitari ini menstimulasi kelenjar tiroid sehingga tiroksin akan meningkat di kelenjar tiroid. Dan sel ini akan meningkatkan produksi energi. Kemudian kecepatan metabolik meningkat, kemudian balik lagi, kelenjar hipotalamus dan pituitari ini tidak lagi menstimulasi kelenjar tiroid sehingga tiroksin di kelenjar tiroid akan menurun dan produksi energi ini akan diturunkan oleh sel dan kembali lagi ya. Ini adalah umpan balik negatif. Nah, kemudian ada juga umpan balik positif. Kalau tadi umpan balik negatif dari regulasi kelajuan metabolik oleh tiroksin. Yang ini adalah positive feedback atau umpan balik positif yang distimulasi oleh demam. Di sini ketika ada bakteri, sel darah putih akan menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, bakteri ini akan menstimulasi hipotalamus dengan mekanisme meningkatkan suhu tubuh, di mana di sini sel akan meningkatkan produksi panas dan akan terjadi demam, lalu meningkatkan metabolic rate atau kecepatan metabolik, lalu sel meningkatkan produksi panas lagi, lalu demam lagi, dan seterusnya. Nah, jadi dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, untuk pernyataan yang A merupakan pernyataan yang benar, yang B juga benar, yang C juga benar, dan yang D juga benar. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Candela Course. Jangan lupa untuk join member, like, share, komen, dan subscribe. Semangat!